Assalamualaikum Pak Yadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yadi Raspiadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 29 Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Pak Lutfi, guru IPS dari SMP Negeri 29 Jakarta. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Pak Yadi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lutfi? Alhamdulillah Pak Yadi, baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Lutfi, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi Pak Lutfi ya. Nanti saya amati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Ya. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukannya, supaya percakapan pra-observasi ini sebagai salah satu persiapan Pak, awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak? Baik Pak, siap. Ada beberapa pertanyaan Pak Lutfi yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan? Oke, jadi tujuan pembelajaran saya nanti saat anak-anak belajar, saya mau ini kan materinya konflik sosial ya Pak. Jadi di pembelajaran ini saya sih berharap anak-anak itu bisa mengetahui ya, menganalisis penyebab dari konflik sosial dan dampaknya terhadap kehidupan. Lalu setelah anak-anak menganalisis penyebabnya, mereka juga bisa nih merumuskan cara dan upaya yang rasional lah dalam mengatasi konflik yang terjadi gitu. Itu sifat tujuan pembelajarannya. Oke. Kemudian bagaimana Pak dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai, ingin Bapak lakukan dalam observasi ini? Area pengembangan ya Pak, yang saya titik beratkan sih di pengembangan, di mana anak-anak itu Pak, pertama mereka area pengembangan di kognitifnya ya Pak, artinya mereka bisa menemukan cara nih gimana sih mengatasi konflik yang terjadi di kehidupannya sehari-hari gitu Pak. Nah terus saya juga area pengembangan selanjutnya yang saya harapkan juga itu ada di aspek kerjasamanya Pak. Nanti di mana anak-anak juga bisa saling sharing konflik yang dialamin, dan temannya nanti bisa bantu memberikan solusi atas konflik yang sedang dialami oleh temannya, gitu sih Pak. Oke, berarti ada dua ya area pengembangannya, ada area kognitif, kemudian area kerjasama. Kerjasamanya. Kemudian saya ingin mendengar dari Bapak bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Oke Pak, jadi yang pertama tentu saya merencanakan untuk melakukan asesmen ya Pak. Asesmen diagnostik dulu terkait dengan apa aja sih yang diminati oleh anak-anak gitu kan. Terus juga saya asesmen kalau basicnya konflik sosial ini, anak-anak saya tanya apakah terkait dengan materi sebelumnya yang berkaitan terkait dengan interaksi sosial, sejauh mana mereka sudah memahami itu. Nah baru nanti saya bisa lanjutkan. Nah habis asesmen awal ya biasa, terus saya buka pelajaran, saya berikan pertanyaan tuh Pak. Biasanya ada pertanyaan kayak kuis-kuis gitu ya, kuis tebak-tebakan untuk memancing daya tarik anak terhadap aktivitas yang akan dilakukan. Terus dilanjutkan dengan tadi berdoa dulu, habis itu tadi kuis, habis itu saya jelaskan sedikit tujuan pembelajarannya kepada anak-anak, kita hari ini mau ngapain. Setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran, saya buka biasanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memantik tuh Pak, maksudnya pertanyaan-pertanyaan berkaitan konflik sosial, gitu sih Pak. Oke, berarti strategi yang dirancang Pak Lutfi di sini ada yang pertama asesmen ya, asesmen diagnostik, kemudian pertanyaan atau kuis atau pertanyaan pemantik ya, kemudian tujuan belajarnya. Iya. Baik. Terus ini juga sih Pak, medianya perlu saya sampaikan juga. Boleh. Jadi
Saya sih menggunakan medianya Canva ya Pak, artinya Oke, media. kuisnya itu adalah kuis berupa gambar, anak-anak langsung tebak-tebakan gitu ya selama penjelasan. Jadi penjelasannya di sini saya tidak sampaikan definisinya, hanya pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti merangsang anak untuk mengetahui itu konflik atau bukan. Dia bisa membedakan tuh dari itu. Jadi nanti ada gambar orang berdebat, ada orang sedang beradu tinju, ada beradu argumen dan segala macam. Sampai ada gambar tentang orang sedang main sepak bola. Nah, nanti anak belajar dari situ mana yang konflik, mana yang bukan. Setelah itu, dari di awal anak-anak sudah mengetahui mana sih konflik, mana yang bukan. Anak-anak belajar tuh Pak nanti untuk tahu konflik itu penyebabnya apa, terus dampaknya gimana dan cara mengatasinya. Nah, belajarnya itu dimulai dengan cara anak-anak tuh menceritakan konflik yang pernah dialaminya sendiri, gitu ya. Jadi dia tuh selama ini pernah ada nggak konflik yang dialami yang mungkin belum selesai, yang butuh bantuan, tapi yang kira-kira bisa di-sharing. Artinya bukan hal yang memalukan untuk di-sharing sama temennya gitu. Jadi mereka diminta untuk menuliskan. Terus nanti abis itu mereka menceritakan di depan kelas, di depan teman-temannya. Terus teman-temannya nanti bareng-bareng ngasih respon tuh Pak, ngasih solusi atas konflik-konfliknya gitu sih. Abis itu sudah dari situ itu sudah sambil jalan saya berikan asesmen asesmen formatif ya. Dan kemudian saya tutup dengan kesimpulan dan kita refleksi bareng-bareng sih Pak. Oke. Jadi medianya Canva ya Pak Lutfi ya? Ya. Nah, kira-kira Pak, kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran observasi supervisi kelas itu Pak? Nah, nanti saya akan melihat dan mencatat apa hal-hal yang terjadi di dalam kelas Pak. Oke Pak, jadi mungkin hari ini hari Senin minggu depan ya Pak ya. Hari Senin minggu depan, karena biar anak yang kelas 8 yang saya ajarkan ini memang di hari Senin itu. Oke. Minggu depan ya berarti ya. Oke, nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan terakhir Pak Lutfi ya, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Pak. Oke, sebelum kita akhiri Pak Lutfi, kira-kira ada nggak yang ingin Bapak sampaikan dari hasil percakapan kita ini? Kira-kira apa Pak? Sebelumnya terima kasih nih Pak, dari percakapan ini justru saya bisa tahu dan bisa saya senang bisa berbagi sama Bapak juga. Saya mendapat ide-ide baru justru dengan percakapan ini. Justru yang tadinya saya nggak kepikiran mau ngapain, jadi saya kepikiran nih Pak gitu ya. Saya senang sekali, ini percakapan yang sangat produktif. Ya, saya mohon bimbingannya Bapak lah, nanti waktu pas pelaksanaan observasi saya mohon dibimbing gitu aja sih Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di dalam percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas ya Pak Lutfi ya. Oke, siap Bapak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak. Gimana kabarnya siang hari ini setelah tadi istirahat? Udah kenyang kan? Udah kenyang belum? Ngantuk atau gimana? Oke. Kalau dari ini gimana kira-kira? Ada yang kabarnya nggak happy semua hari ini? Happy nggak? Seneng nggak? Biasa aja. Ada yang lagi bete nggak? Ada yang lagi bete nggak? Berapa? Oh, ini mah bete mulu. Ya. Kalian lagi berbut ya? Aman ya? Ya kalau belajarnya terus ini kemarin tentang konflik nih, itu nggak jauh dari perasaan ya. Kita belajar tentang konflik sosial, di mana manusia dari lahir sampai meninggal itu ada konflik pasti, gitu ya. Oke. Kemarin coba, sebelum kita mulai nih, saya coba yang tanya yang kemarin ya. Jadi konflik itu apa sih coba? Masalah sosial. Contohnya gimana konflik sosial itu?
Siapa yang berenang? Kairi gua ada orang yang sama juga. Ya, contoh siapa? Siapa sama siapa? Apa sama apa? Kairi. Kalau Hairi ngaca sambil ngaca ya di WC kamar mandi. Sambil ngedumel gitu. Ih, dia gitu banget. Ih, gitu kan. Ya, atau kayak ngedumel di TikTok gitu ya. Itu kalau ngedumel di TikTok, kalau misalnya kita ngomong di TikTok, konflik sosial atau bukan? Dikit ya, oke. Nah, kita tulisin yang kemarin. Kalian udah tulis kan ya? Di sini kan ya? Di buku ya? Udah semua dijawab. Oke, sebelum ini nih, sebelum saya mulai ini, ada satu tebak-tebakan aja nih ya. Biar penasaran dulu gitu ya, panas gitu ya. Pertanyaan nih, ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, clue-nya adalah jangan lupakan orang ketiga. Oke? Jangan lupakan orang ketiga. Yang udah tahu. Oke? Nah, saya mau tanya ya. Kalau orang pertamanya Agus, orang keduanya Winda, orang ketiganya adalah salah. Ayo. Kalau orang pertamanya Agus, orang keduanya Winda, orang ketiganya siapa? Anaknya. Hah? Salah. Clue-nya, petunjuknya. Jangan lupakan orang ketiga, oke? Orang pertamanya junior, orang keduanya senior, orang ketiganya siapa? Lutfi, istrinya. Salah. Lutfi. Salah. Mary. Salah. Gak ada. Iqbal. Kalau jangan lupakan orang ketiga. Saya tanya lagi. Fuad, Toyo? Enggak. Kalau orang pertamanya Siti, orang keduanya Ani, orang ketiganya siapa? Suaminya. Hah? Masih juga. Orang ketiganya adalah Agus. Hah? Nah, Gimana? Oh. ya, udah mulai gitu ya. Ingat, jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Nurul, orang keduanya Ani, orang ketiganya adalah Hah? Salah. Salah. Orang ketiganya adalah Levi. Oke. Clue-nya, jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertamanya Retno, orang keduanya Susi, orang ketiganya adalah apa? Betul, orang ketiganya Aira. Oke? Ya. Sekali lagi nih, kalau jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang kedua, orang pertamanya Susi, orang keduanya Teguh, orang ketiganya Asep benar. Ya, satu kali lagi lah, satu kali lagi. Ya, tapi stop dulu. Oke, coba yang lain. Kalau orang, saya kasih ulang dulunya, jangan lupakan orang. Kalau orang pertamanya Nana, orang keduanya Nunu, maka orang ketiganya adalah salah. Hah? Ini salah. Terus mereka ini loh. Salah. Kita tanya ya, keahlinya nih. Orang ketiga adalah betul. Ketiganya ini betul ya, udah. Oke, udah cukup. Ada belum paham ya? Kalau masih tahu, jangan kasih tahu biar mereka simpan, biar mereka cari sendiri nanti biar penasaran. Oke. Nah, sekarang kita lanjut tentang konflik sosial. Kalian udah coba jawab kalian? Ini jadi konflik apa? Angkat tangan aja biar kita nggak berebutan jawabnya. Ini adalah konflik apa? Konflik antara ibu sama ibu. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang diributin? Konflik. Nah, dia mengkonflikkan apa yang dikonflikin adalah idolnya, gitu kan ya? Idolanya, konflik tentang idola, konflik antara K-popers sama ibu. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Perbedaan. Oke, yang lain? Perbedaan antara kedua kesukaan. Ada lagi yang lain?
Sudut pandangnya berbeda. Kayaknya kalau jawab pakai ini dia kedengeran sekali ya. Biasa pakai hal. Ceritakan konflik yang pernah kamu alami serta ingin menyebab dampak dan upaya kamu dalam mengatasi konflik tersebut. Sekarang kerjain. Oke? Kamu dapat menceritakan dalam bentuk tulisan boleh, sketsa boleh, gambar boleh, ilustrasi, rekaman suara terserah kamu. Oke? Hah? Apa? Iya, makanya yuk silakan. Konflik yang kira-kira kamu pernah lakukan, tapi yang kira-kira enak bisa ke temannya, karena nanti kamu bakal nge-share di sini. Saya pernah berantem sama adik saya gara-gara saya rebutan permen kaki misalkan. Nah, misal gitu ya. Saya pernah berantem sama dewa gara-gara rebutan apa, nah gitu. Jadi konfliknya nanti kamu ceritakan di tengah-tengah sini sambil dipresentasikan. Kamu ceritakannya nanti secara lisan, tapi kamu juga boleh bentuk dalam tulisan boleh, sketsa boleh. Kalau sketsa ya, coret-coretan gitu ya, gambar gitu, ilustrasi atau yang lainnya. Silakan. Konflik yang kamu pernah alami dan kamu kira-kira nyaman buat nge-share ke temannya. Jangan konflik yang memalukan gitu ya. Oke? Silakan. Dikerjain sekarang. 15 menit ya, 15 menit. Habis itu nanti sesi cerita. Oke? Yuk, silakan. Jos, gambarnya Jos. Gak usah ditulis soalnya, langsung jawab aja. Jawabnya kalau ada teman gambar boleh nggak? Boleh. Oke? Nanti kalau di sini tampilin gambar rekaman kamu, nanti ini apa namanya kita cerita. Ya? Oh, mau langsung ngomong aja. Oke, kamu simpan dulu, nanti sambil nunggu temannya. Oke? Kamu simpan, kamu pikirin kata-katanya dulu, oke? Jangan sampai lupa nanti. Oke, misalkan ceritanya gini ya. Oke, nanti ingat ya, ketika temannya cerita, habis selesai cerita, tolong ditanggapin, kalau bisa dikasih komentar, dikasih solusi, gitu ya. Tapi apa ya? Mau saya dulu cerita, contohnya, saya pernah berkonflik sama istri aja ya. Nah, saya pernah berkonflik sama istri. Ya, gara-gara apa ya? Biasanya, gara-garanya kita mau beli makan gitu ya. Ini sering banget gitu ya. Jadi kalau mau makan, kalau saya mau makan gampang. Apa aja, kita beli makan yang penting banyak kalau mau makan. Kalau saya makan yang penting kan. Kalau istri saya saya tanya dong, mau makan apa gitu kan? Terserah. Udah terserah ya kan? Saya hanya, ya udah, makan nasi uduk mau, jangan nasi uduk lah. Udah, makan bakso mau, jangan bakso juga lah. Ya udah terserah gitu kan? Udah terserah. Akhirnya, ya aku nggak mau gitu kan? Nah, disitulah terjadi konflik. Ya udah, cari aja sendiri dong. Saya bilang gitu kan? Udah cari aja sendiri, makan sendiri. Jadi konflik. Konfliknya gimana? Saya didiemin sepanjang jalan sampai rumah saya didiemin. Nah, itu kan saya biasa. Ya, emang perempuan selalu benar ya. Biasanya kalau saya ingin nggak bakalan saya rayu. Kalau dia lagi ada butuh apa, dia butuh nih, minta benerin kok apa gitu kan. Ternyata dia lagi nggak butuh apa-apa. Akhirnya ya udah. Cara menyelesaikan konfliknya adalah ya udah Pak, ini udah sampai rumah. Saya beliin gitu kan ya, saya beli buah maunya apa. Terserah, jangan terserah lagi bingung. Ya udah, mau makan ayam geprek ternyata. Ya udah saya beliin ayam gepreknya. Ini mama, ayam gepreknya. Akhirnya konfliknya reda, gitu ya. Itu adalah salah satu contoh konflik. Penyebabnya sepele gara-gara makanan, tapi sering bener ya. Terus cara menyelesaikannya adalah saya mencoba mengalah dengan menawarkan solusi membelikan makanan. Istri saya mengalah juga dengan menjelaskan apa kemauannya dia. Gitu kan dia tadinya mau cerita dong. Pas kamu nggak ngerti dia mau apa gitu kan maksudnya gitu. Jadi akhirnya dia mengalah.
Mau ditulis aja. Oh iya, kan ngomong tetap. Ini tulisan supaya nggak lupa. Kamu takut lupa. Oh ya udah. Nah, kamu? Hah? Kamu? Gak ada yang mau gambar nih, gak ada yang mau gambar. Oke, apabila ada yang mau mengajukan diri, maka kita akan pimpin sesuai dengan nomor absen. Siap-siap ya, 1, 2, 3. Wes, jauh ya. Nomor Iya, nomor 21. Nomor absen 21. Siapa 21? Sudah lagi. Jadi. Bapak sih, Yang dari absen siapa? Yang dari absen siapa? Dari aku berapa nih? oh sama Pak, tinggal juga. Oke, absen lama ya? Gak ada. Oke, nomor absen 20 siapa? Absen 20. Dia Kamu? Ini absen sini namanya siapa berarti? kan Ramdhani Putra. Ramdhani Putra? Najib. Haji. Apa sih? Perasaan bersembilan. Oke, ternyata bersatu Pak Haji. Bersatu Nadia. Mana Nadia? Oke, sana Nadia. Boleh di sini sana Nadia. Pokoknya sekolah. Sebentar saja. Tapi nanti kelas. Dan kita ini bersama dengan Buat mau kayak gitu. Oke. Dewa. Ini nanti kalau direspon ya, apa yang dikatakan temannya dan tolong disimak didengarkan. Oke, nah, silakan. Assalamualaikum. Hah? Ya? Iya. Ayo, nak. Sorry kan, soalnya dideketin ke mulut, cuma nggak kedengeran. Enak. Konflik yang pernah saya alami adalah saya pernah berantem sama kampus saya. Sebabnya negara berbuat ke saya karena bajunya bagus dan baiknya memakainya. Saya jeleknya pakai dan akhirnya mengatasinya kampus saya mengalah dengan saya. Udah. Weh, tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan dulu Nadia. Bener nggak? Konfliknya dia apa tadi? Oke, ada yang mau ngertiin silakan. Solusinya apa tadi? What the hell? Ya, solusi caranya akan hubungnya kalah. Menurut kalian gimana? Jadi ada Nadia cerita bahwa dia konflik sama anak sepupunya dan cara anak sepupunya pakai baju dia tapi nggak boleh. Oh, ini. Sama-sama mau pakai gitu ya. Oke, konfliknya tentang baju. Itu juga siapa? Oh, punya kakaknya. Oke. Di solusinya adalah kakaknya yang kalah. Kira-kira kalian gimana? Ada yang mau ngasih respon, teman-teman? Ayo. Ini kamu dulu nih. Ayo. Kata apa? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi Langsung aja. Langsung. Ayo. Nama saya Assalamualaikum. Tanggapan saya, Nadia sebenarnya harusnya mikirin aja kata suku. Emang mau dipakai gitu. Saya punya kakak sepupunya. Sama-sama mau pakai. Punyanya punya kakaknya
Tapi kira dia juga mau pakai gitu. Solusinya kakaknya ngalah, kira-kira gimana deh? Ya udah. Gak ada solusi lain sama gitu? Oh gak ada. Oke. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain? Nanti Pak, Gak ada. Oke. Kalau nggak ada, terima kasih Nadia udah dari dulu. Mari tepuk tangan buat Nadia. Sekarang kalau bisa ada yang suka, ada yang mak saya mau gitu. Siapa ya? Paris. Samuel. Oke Samuel. Silakan. Di sini Samuel. Samuel. Cek. Ini Pak, enggak, sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan konflik yang sosial di saya. Ini kita berbeda kemarin kok. Oh my god, masih baru banget. Ini kemarin waktu pulang sekolah sekitar jam 2:30 banyak tiga namanya lempar-lemparan cewek-cewekan yang kedua lagi lempar ini basket. Nah kedua saya lempar untuk Ya nggak apa ya, kalau kamu kalau saya dipukul sama Kenzi Saya sampaikan. nanti kalau pinjam belakangan. ya itu saya males ya ini masih mau saya Terus, ya disitu kita musuhan juga marah terus sampai sekarang. Oke, ini kasusnya apa ya? Kenzi masalah berapa? sekarang juga Kenzi 83. Kenzi 83. Kenzi posisi mana ya? Kenzi dan marah loh. Iya, tidak marah, Pak. Oke. Ada dulu. Oke, jadi konfliknya apa? Kira-kira teman-teman ada yang punya ada yang mau nanggepin nggak tentang masalahnya saya ini? Barangkali dengan ini bisa selesai masalahnya. Ayo, siapa? Apa masalahnya? Sama saya ini sama lempar bola. kita lagi main rame-rame di sebuah kok sebuah anak berdua dia mukul saya balas lagi balas lagi Oke. Dia tanpa alasan mukul kamu? iya Oke, silakan. Mama, ada yang mau coba respon gimana? Jadi sampai sekarang kalian berjuang. Padahal tadinya sama lagi. Oke. saya kira sama dia tadi sama saya Oh, iya. Kesal juga apa sih? Wajar kesal juga. Ayo, ada yang mau nanggepin? Ada? Kan kalau dari kalian lebih pasti ya sesama anak remaja gitu lah. Kira-kira gimana nih? Sesama anak yang ya kayak ini mau coba. Mungkin ya itu ada dalam pribadi. Jadi kalau semua satu. Nanti karena ada alasan jadi ada masalah kayaknya gimana ini kurang pas. Iya, maksudnya kok tiba-tiba ya gitu ya? Apa mungkin saya ini udah inget-inget ada apa yang sebelum itu gitu kamu orang nyinggung dia atau gimana atau dia udah nyinggung kamu? Sama sekali nggak ada. Hah? Ya oke, lebih lengkap, lebih lengkap. ini awalnya kita bawa saya pulang lagi sakit saya pulang lagi dia marah saya pukul dia pukul lagi berarti karena dia dari ke atas ke bawah Katanya pulang ke sini. Itu saya sambil jalan gitu. ya Oke, gimana nih? Ada yang mau jual surat nih kayaknya? Coba, coba. Silahkan. Nanti posisi Samuel dulu ini.
Yang saya kalah mungkin atau apa yang lain tahu ada? Ada? Boleh? Yang mau ngasih bantuan ke teman kita sama? Ada yang mau ngasih bantuan sama? Ngasih saran? Ada? Mario? Enggak? Enggak ada? Oke. Coba ya. Anda ya? Kayaknya Anda mau ngasih saran kayaknya. Oke, selamat. Emang boleh? Emang? Agak dekat dong. Jangan terlalu sambalnya. Ya, Kenzi. Ya udah tinggal coba di soalnya kan itu juga baru. Kamu Ya, asal jangan saya. Ya. kamu kalau ini kalau nggak kemana-mana cukup di situ aja komunikasinya bisa cari ketemu bisa ya bisa aja. Oke. Jadi udah jangan dipaksain ya. Apa deh, Pak? Ya, ya. Apa deh? Jangan ini. Wah. Ya udah kalau berdua nggak apa-apa saya nggak maksain. Udah. Jadi Samuel ada dua opsi nih dari teman-teman kamu ya. Pertama, kalau kata si Joshua nggak ada salah, kalau salah gitu ya. Salah juga nggak apa-apa, minta maaf duluan juga nggak apa-apa. Opsi yang pertama, opsi yang kedua karena ada versinya. Ya kalau emang dia orangnya kayak gitu, terus ada teman sama dia, nggak puji kok. Kira-kira kamu dekat nggak sih sama dia sebenarnya? Oh dekat. Oh kalau cukup dekat biasanya ada susah jauh gitu ya. Nah, kira-kira, mungkin dia lagi, tapi kita nggak tahu ya. Mungkin Kenzi ada sesuatu di belakangnya, ada yang ngompori, kenapa ada sedang ada masalahnya kita nggak tahu. Oke? Nah, kira-kira ada nggak solusi lagi biar nanti saya bisa punya alternatif ya? Ada lagi nggak solusinya? Ada nih. Nanti kita belajar solusinya kita di sini praktek dulu ya. Ada istilahnya namanya menyelesaikan konflik dengan pihak ketiga. Apa tuh pihak ketiga? Tahu pihak ketiga? Kalau dalam kasusnya Samuel sama Kenzi, pihak ketiganya seharusnya boleh guru ya. Boleh. Kalau ke guru bisa jadi Kenzi itu coba ya. Nah, gitu kan ya? Kalau saya guru, ada nggak? Boleh nggak? Sama dekat gitu lebih enak. Misalkan ada orang lagi yang dekat sama Samuel sama Kenzi, itu yang akan bantu dalam menikah, gitu ya. Contoh yang mendamaikan itu bisa jadi salah seorang yang ada di sini nih yang udah dengar ceritanya. Misalkan Joshua, Kenzi sini tuh gua ngomong. Jangan kasih tahu dulu, Samuel sini gua ngomong. Coba masalahnya apa? Damaikan. Kalau Joshua udah nggak bisa, baru boleh gurunya. Oke, gitu ya. Jadi itu masalah yang diselesaikan oleh pihak ketiga. Ada penengahnya, oke? Tapi ingat, yang jadi penengah nggak boleh memihak. Oke? Namanya juga penengah, oke? Nggak boleh pihak kanan kiri, gitu. Oke ya? Gitu semua ya. Makasih, tepuk tangan dulu dong sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Yadi Raspiadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 29 Jakarta. Saya masih ditemani oleh Pak Lutfi sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Eni Setiawati sebagai guru pengajar praktik atau PP pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Eni, Pak Lutfi. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya Bu? Baik. Baik, Pak. Baik, dalam percakapan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana
pertanyaan ini terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Lutfi lakukan ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi kemudian sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Pak Lutfi. Tentang pembelajaran yang sudah dilakukan gitu Pak. Iya, jadi kemarin tuh saat Bapak observasi itu saya lagi mengajar materinya kebetulan tentang konflik sosial. Dan itu memang materi terusan dari pertemuan sebelumnya, artinya kan memang dijadwalkan untuk 2 JP ya. Nah, di materi di pembelajaran saat itu yang pertama saya lakukan ya tentu saya tanya dulu di awal kepada anak-anak, ya mereka tuh tahu nggak sih konflik itu apa gitu ya sebagai pemantik. Terus dijelaskan sedikit tentang konflik sosial, habis itu anak-anak diminta untuk menuliskan konflik yang pernah dialami gitu. Jadi dia ceritain tuh dia pernah ngalamin konflik apa, tapi yang tentu tidak memiliki dampak yang apa ya namanya, artinya yang tidak memalukan lah, yang bukan aib. Jadi dia menulis konfliknya yang masih bisa diceritakan ke orang lain. Setelah menulis konfliknya apa, kemudian anak-anak menceritakan secara bergiliran. Namun jika memang tidak, kemarin juga ada juga yang tidak, artinya ketika sudah tidak ada mau yang bergiliran maka biasanya diundi gitu Pak ya, pakai spin gitu. Gitu, habis itu anak-anak menceritakan, habis itu ya selesai. Jadi asesmennya itu selama anak menceritakan itu gitu Pak. Dan hasil ceritanya kan itu dikumpulin di Google Classroom gitu Pak. Oke, mengevaluasi proses pembelajaran tadi Pak Lutfi ya, dengan memberikan materi konflik ya. Jadi memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa dan menanyakan bahwa apakah siswa juga pernah melakukan konflik ya, yang pernah dilakukan oleh siswa. Baik. Kemudian untuk pertanyaan pertama Pak Lutfi, di mana perasaan Pak Lutfi terkait dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung Pak? Perasaannya sih pertama mungkin saya harus membiasakan diri gitu ya Pak ya. Saya ngajar sambil diobservasi gitu, walaupun yang observasi ya artinya itu kan kita sebenarnya sebelumnya sudah ngobrol ya Pak, apa ya di pra ya namanya pra coaching gitu ya. Ya tapi tetap ketika itu saya tetap harus adaptasi lagi, tapi itu hanya di awal aja sih. Tapi habis itu relax perasaan dan saya merasa cukup puas atas apa yang saya lakukan. Tapi tentu saya juga merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu sih Pak. Kemudian alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik, bisa diceritakan kembali di area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Iya, seperti tadi ya Pak, artinya area pengembangannya di sini saya coba fokuskan di kompetensi pertama, kompetensi pengetahuannya dan kompetensi sosialnya. Pengetahuan di mana dia bisa berpikir kritis, memfaktualkan konsep konflik dengan apa yang dialami sendiri gitu. Dia bisa menggali jadi konflik itu sebenarnya begini loh kenyataan gitu ya. Terus kompetensi sosialnya itu dari bagaimana dia bisa bercerita, dia berani bercerita, dan bagaimana ada anak yang menanggapi temannya dan ditanggapi kembali. Jadi itu artinya di situ sifatnya sebenarnya sharing, di mana ketika ada teman yang bercerita, teman yang lainnya akan menguatkan, akan memperkuat gitu sih Pak. Terus teknis pembelajarannya ya kayak tadi ya dibuka, terus anak menceritakan konflik, habis itu sama-sama kita simpulkan sih di akhir, jadi konflik sosial itu apa gitu. Kompetensinya pengetahuan ya, saling menanggapi antar siswa. Baik Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah disampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak?
Kalau menurut saya sih secara umum sudah saya lakukan gitu ya Pak ya. Ya. Sudah saya lakukan secara umum gitu. Sudah berhasil? Berhasil sih, mudah-mudahan berhasil. Kalau dilihat dari respon anak sebenarnya berhasil karena ada tektoknya. Ada yang cerita, ada yang merespon. Nah, itu kan area pengembangan sosial yang sudah terjadi gitu ya. Ya. Kemudian menurut Bapak kekurangan atau mungkin ada kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, Pak? Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi, Pak? Iya Pak, kadang-kadang kan kita sebelum ngajar udah bikin rencana ya Pak. Kalau di kita namanya apa, modul ajar gitu ya. Udah bikin RPP, udah bikin modul ajar, susunannya begini udah disusun. Tapi ketika di kelas kita suka lupa Pak stepnya gitu ya, tiba-tiba ada aja yang kelewat gitu. Karena memang kondisi kelas itu kan dinamis ya. Jadi ada kadang-kadang itu Pak. Jadi kemarin pun ada beberapa bagian dari rencana saya yang sebenarnya terlewat gitu Pak ya. Jadi ya itu menurut saya yang perlu saya perbaiki. Artinya mungkin saya perlu bawa catatan mungkin ya secara khusus gitu supaya saya bisa secara sistematis melakukan mengajar di kelas gitu. Harus disiapkan gitu ya? Iya, disiapin. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Nanti saya tunggu nanti cerita-cerita yang baik dari Iya, Bapak. untuk direalisasikan atau tidak. Nah, kemudian kira-kira Pak, Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi. Ya. Iya Pak, ya jadi perubahannya ya tadi artinya ketika saya sudah merencanakan, kadang-kadang realisasinya kondisi di kelasnya itu berbeda. Nah di situ saya yang perlu mempersiapkan diri lebih matang gitu, artinya mempersiapkan diri benar-benar secara psikologi saya. Lalu saya juga mempersiapkan mungkin lembar checklist kah atau RPP-nya aja saya bawa, jadi saya bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan gitu Pak. Itu rencana saya, jadi nanti saya bikin kayak semacam checklist aja. Jadi kalau udah selesai saya checklist, jadi sambil bawa catatan kecil mungkin gitu. Jadi perencanaan ya, harus disiapkan perencanaan diri, kemudian lembar checklist ya. Terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan dan juga direncanakan. Semoga bisa secepatnya direalisasikan. Baik Pak. Ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Eni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Monggo Bu Eni. Ada di sini. Selamat datang ada. Ya, pada dasarnya terima kasih banyak atas waktunya. Ya, kalau saya lihat dari apa yang kita observasi sebelumnya mungkin sudah didampingi membuat modul ajar ya. Sudah. Ya. Kemudian melakukan observasi sampai ini tadi pasca observasi sudah bagus. Ya, bagus, Bapak sebagai orang yang diobservasi juga sudah bagus. Pembelajaran tadi saya sudah melihat di videonya, kemudian rencana pengembangan sudah bagus juga. Nah, ya umpan baliknya hanya ya sekarang semua udah bagus, lanjutkan dan perbaiki lagi terutama pada tujuan pembelajaran itu apa. Nah, itu harus ditekankan, harus dicapai sampai anak itu benar-benar tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu. Tidak harus saat itu juga tercapai. Kalau memang itu ada artinya kok tujuan pembelajaran anak belum tercapai, boleh kok kita masih menggunakan jam berikutnya atau waktu ketemunya akan datang. Sampai karena dari tujuan pembelajaran itu kan dari CP, cara pembelajaran. CP itu dari elemen, ya kan. Nah, kalau dari materi yang kita sampaikan aja belum tercapai, boleh kita teruskan di pertemuan. Teruskan kembali. Tidak harus pada saat itu apa yang menjadikan rencana pembelajaran kita tidak harus tercapai saat itu. Karena semua itu kan tergantung dari kondisi anak, diferensiasi anak-anak, gitu kan. Kita pengennya
ini selesai hari ini, tapi kalau tidak selesai disampaikan. Pada dasarnya sudah bagus semuanya, terus tetap dilaksanakan. Ya, tentu semua itu ada tindak lanjutnya. Nah, semua nggak ada finishnya atau nggak ada berhentinya. Sudah kita kembangkan pun masih perlu juga dikembangkan lagi, perlu juga dikembangkan lagi. Tetap ada tindak lanjutnya. Artinya apa yang sudah kita lakukan tetap kita evaluasi. Kayaknya sudah benar, sudah plong, sudah tercapai, tetap aja masih kita kembangkan sehingga fokus kita untuk pelayanan kepada anak itu tercapai dengan baik. Siap Ibu. Makasih Pak ya. Ibu sama-sama Terima kasih banyak atas umpan balik yang disampaikan dan tanggapan-tanggapan terkait kegiatan pasca observasi. Dan akhirnya kita selesai sudah rangkaian acara supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan, observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih lagi Bu Eni, Pak Lutfi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama, ya Pak ya.